Tiga, dua, satu. Welcome back with Bang Manjo. Oke. Ya, pada saat ini atau kali ini sih gue lagi bersama dengan teman-teman gue. Ya. Yang satu adalah sahabat Jawa gue. Yang satu adalah sahabat Sunda gue. Oke, kita adalah pejabat Janda, Jawa dan Sunda. Sunda. Oh, salah. Jasun. Jawa Sunda. Ini memang ini teman-teman paling koplak nih yang selama ini gue kenal nih. Yang satu di sebelah kanan saya ini adalah Pak Yanto Purwo. Nama lengkap nggak? Ya lengkap dong. Oke. Kalau Nama nggak lengkap mana sayang kan? Yanto Purwono Ing Harjo Mangunkarso. Mangku Wanito Limo Wudo Sedoyo. Ranganggo Busono. Pakailah busana, tapi hebat bisa Mangku Wanito Limo loh. Iya ya. Itu ngalahin Mangkubumi. Mangku Bumi berat. Berat. Ini Wanito Limo. Itu juga itu salah satunya ada juga perempuan yang bisa berdiri sejak udah lama tuh. Nyonya Menir. Wah iya. Oh, Berdiri itu sejak juga tahun berapa tuh? 18 sekian lah itu. Itu juga Itu orang kira-kira- kuat itu. kira-kira Parises nggak? Kan jualan jamu, jadi nggak Iya. bakal varises. Ya paling cuma kram otot doang gitu kan. Nah, sebelah kiri saya nggak asing juga ya. Tapi Sebenarnya sangat diasingkan. sangat diasingkan lah. Ini namanya Pak Nanas. Nanas. Pak Saya. Nanas Suryana. Bahasa orang Sunda ya. Nah ada pengulangan kata. Iya, Nanas Suryana biasa lah. Cecep, Gorbacep gitu ya. Kan pasti kalau orang Sunda pengulangan kata. Siap. Nah, Oke. kira-kira kita mau ngomong apa ini? Ngomongin apa ini? Hari ini ngomongin yang santai, tidak berbobot dan nggak penting. Oh, Jadi yang nggak penting-penting aja. siap. Terus ngapain kita ngumpul kalau nggak penting? Nah, Ya ngobrol aja. ngobrol aja ya. Eh, Oke lah. Ini kita lah Mungkin ngobrol. gini kali ya. Kan Bahas apa nih kita? kita ini kan masih karyawan, Ya. ya kan? Saya Kita karyawan masih ya. statusnya karyawan itu, Oke. perusahaannya di perusahaan kan. Ya. Nah, sebenarnya selain unsur dari tenaga kerjanya, Mm-mm. sebenarnya kan kita tuh kerja itu harus juga yang bisa menjamin bahwa kita ini kerja aman dong, Betul. ya kan? Aman, Selamat, aman, selamat, sehat. aman. Betul. Kalau misalkan bahasa kerennya sih K3-nya itu harus jalan sebenarnya. K3 itu kepanjangannya keliling-keliling ke Oh. warung. Bukan keselamatan kesehatan kerja. Aman itu aman lingkungan kerjanya. Aman Iya, kerjaannya apa aman. Nana? Saya Ya. pikir aman pekerjaannya. Ya itu masih semua orang juga Hati-hati. pengen. Lagi musim. Ya apalagi musim pandemi kayak begini ya. Yang Iyalah. kita cari tuh aman, kerjanya langgeng. Cari gitu ya. aman. Cari aman. Oke. Gitu. Jadi, nah mungkin nih kan teman-teman ini kan satu mantan trainer, yang satu masih trainer, Ya benar. ya kan? Emang saya masih trader ya? Oh iya masih Ya, masih masih lah. masih. Kalau kita kan masih Oke. di trainingin terus nih, Oh iya karena benar. terus belajar. Benar. Nah, jadi terkait dengan trainer nih, Ya. kira-kira menurut pengalaman teman-teman nih dua orang teman lah. Nanti mungkin Pak Yanto dulu deh, Mas Yanto dulu. Ya. Apa sih susahnya di trainer? Susahnya jadi trainer itu, aduh nggak ada yang susah. Tapi sangatlah susah. Oh. Jadi nggak ada yang susah, sangatlah susah. Nggak ada orang mau jadi trainer. Iya nggak ada. Biar saya aja maksudnya. Kalau dulu awal-awal nih Pak James, jadi trainer. Pertama panas dingin. Lah, kok bisa? Panas dingin. Yang diomongin tepat apa enggak ya? Oh. Terus yang jadi pendengar kira-kira dengerin apa enggak ya? Jangan sampai bawain training terus garing. Nah, itu tuh paling nggak enak bener. Berarti sebenarnya harus dengan materi yang pas. Materi yang pas, orang yang pas, penyampaian yang pas, komunikasi yang pas. Akhirnya dapatnya pas-pasan. Agak di. Nah, terkait misalkan gini, ini kan Pak Yanto ini kan kental banget ya, Aduh, tegalnya. kental. kan? Apa aja yang kental? Nah, anune, maksudnya logatnya. Logat. Iya. Pernah nggak sih ada yang ngeledekin? Nah, ngampak. Wah, itu nggak satu kali dua kali. Pak, tolong bahasa Portugalnya, Pak. Itu kalau orang Jawa nggak bisa lepas dari huruf B, huruf D. Nah, itu tuh. Sama semua huruf habis semua. Misal rokok. Habis Itu tegal Becak, semua tuh. habis semua. Rokok, tuh apa? Rokok itu. Habis semua nggak dibagi orang Emang- lain tuh hurufnya. Logat itu nggak bisa dihilangkan. Iya ya. Mau kita dari suku manapun, ketika ngajar pasti aja ke bawah. Nggak Hmm. bisa nggak. Itu tuh. Itu jadi, tapi itu jadi ciri khas Pak James. Iya ya. Oh,
Yanto Tegal. Wah, itu tahu tuh trainer Yanto Tegal ya? Yang Iya. Tegal, trainer ngapak. Wah. Oh, keren. Orang ngapak, orang kepenak. Benar. Ya podcast lah kepanganan ya, Pak. Weteng geus kencot. Wetenge wis kencot. Tolong ditranslate. Oh, iya. Ditranslate dulu. Lanjut. Nanti yang dengerinnya itu di post terus nyari itu. Ya berarti kesulitannya memang mungkin kalau memang bukan dari backgroundnya trainer, Agak susah sih. memang Tapi lebih ke nervous juga kali ya. benar, bisa karena terbiasa, benar Pak Jen. Hmm. Karena sering ngajar, sering terus ya akhirnya terbiasa. Habis ini mau ngomong apa ya? Jadi intonasi suara tuh akan bisa teratur dengan sendirinya. Jadi asik lah ya gitu ya. Bener. Terus milah-milih kata akan jadi tahu. Yaitu karena Hmm. bisa terbiasa. Iya ya. Kalau belajar di depan cermin, sebenarnya kayak orang gila ngomong di depan cermin. Tiap hari ya, Mas ngapain Mas? Kata adik saya, belajar orang gila ngomong di cermin. Lagi. Itu sih pengalaman aja sih. Iya. Oke. Tapi- Kalau nah oke, tadi Pak Yanto nih, Mas Yanto. Nah, sekarang dari AA Nana nih Nah, ya. ini seniornya nih. Nah, Seniornya nih. Akang Nana nih. Apa sih yang bikin beda metodenya? Trainer yang zaman beberapa tahun yang lalu Kayaknya ngeliat usia sih emang. dengan Ya. zaman sekarang itu kira-kira apa sih yang bikin zaman dulu itu mungkin lebih mudah atau zaman dulu lebih susah dibandingkan dengan zaman sekarang yang era digital nih, Iya benar. gitu. Moto yang beda ini apa? Yang paling kelihatan. Apa itu? Presentasinya yang dulu tuh ya jadul, dinosaurus. Wah, iya Oh benar. iya. Garis-garis, kotak-kotak Oh, gitu doang. Penuh dengan warna, rainbow cake. Rainbow cake. Iya benar Zaman sekarang kan atraktif. Betul. Itu aja udah beda tuh. Orang jadul. Zaman dulu training itu gambar backgroundnya paling keren itu foto doang. Oh iya benar. Foto. Benar, Kalau benar. sekarang bukan cuma foto, ada yang jalan, ada yang lewat, Ada yang animasi, langkah, ada animasinya. Oh. video, Itu yang ya, paling ini. suara. Tapi gini, kalau Mas Yanto jadi trainer, dia emang sekolahnya ada urusan ke trainer-trainernya nih. Oh. Sarjananya ilmu komunikasi, Iya. terus diperlengkapi dengan sertifikat trainer. Kalau saya jadiin trainer dipaksa. Jadi trainernya dipaksa. Yang dipaksa-paksa enak loh Pak, tanya aja. Tapi modalnya punya, katanya gitu. Modalnya katanya Iya punya. benar. Kalau ditanya apa sih modalnya trainer? Benar. Satu, lu ngomong bisa. Mm-mm. Ya, Yang, semua penting, bisa ngomong. yang penting punya modal bisa ngomong dulu. Bisa ngomong. Ya maksudnya ngomong bisa tuh gimana? Iya, dalam memberikan informasi itu nggak ngeblank. Tepat. Nggak ngeblank. Tapi nanti adalah. Tapi pernah nggak Pak Nana waktu lagi ngajar tiba-tiba blank, mau ngomong apa ya? gitu. Biasanya itu di menit-menit awal. Di menit Iya awal. benar. Tapi kalau udah jalan sih enggak, jarang. Stop aja ya. Stop. Jadi Saya pernah tuh, benar. yang pertama kalau tadi Mas Yanto bilang audiensnya siapa audiensnya gitu yang tepat, itu benar. Karena gini, saya di kantor saya itu pernah gini. Kerja terus jadi trainer, yang di trainer levelnya di atas saya semua. Nah, jauh. Iya benar. Wah, tantangannya begitu kita berdiri di depan, udah gitu semua, ini mah Udah gua gemeteran gitu ya. Iya. Wah, akhirnya cari cara nih gimana supaya mereka jadi dengerin kita, ya Iya, kan? iya. Itu istilahnya mikrofon yang tadinya ada di mereka kita ambil gitu loh. Itu Ah. kalau trainer tuh gitu. Iya benar. Kayak Trik. Kayak ngambil tongkat estafetnya Ah, gitu ya. Benar. Yang mereka tadinya diem cuek, yang ngomong siapa sih ini Kang Nana gitu ya, ngomong nggak ada apa-apanya gitu ya. Kita Benar. bikin mereka jadi dengerin kita. Benar. Pakai apa ice breaking lah, pakai apa itu. Biar suasana menjadi lebih hidup. Cair ya. Ya, Cair Nah, juga. jadi awalnya itu doang sih. Jadi trainer karena dianggap punya modal berani ngomong, Benar. terus mental untuk bisa berdiri di depan. Kita Benar. ngobrol gini asik nih. Tapi begitu dalam kondisi resmi belum tentu enak nih. Benar. Benar. Kondisi resmi. Benar banget, benar. Ayo berdua duduk depan saya di semua. Ayo Nana coba kamu ngomong di depan. Mm-mm, Belum tentu. mm-mm. Duh, ngomong apa ya? Apa Pak? Lah kan kalian udah bisa ngobrol Tapi, kayak gitu. Pak Nana, kalau kita sering ngajar gitu ya, udah sering lah gitu. Ketika kita melihat ada orang mau trainingin, kita jadi tahu ya, wah ini baru belajar nih. Oh ya. Ini udah sering ngomong nih. Kita jadi tahu. Dulu karena Pak kita ngalamin kayak gitu. Wah kayak gua dulu nih kayak gini Karena susah ngomong. kunci dari training itu sebetulnya bukan dari materi. Ya, Benar. materinya itu sih memang banyak orang bisa ambil, cari, belajar Belajarin, sendiri bisa. benar. Tapi 3 kunci poinnya nih yang dalam memberikan informasi Iya. itu, ini ilmu komunikasi nih, kita mesti Iya. koreksi. Yang pertama adalah bagaimana kita dalam menyampaikan kata-kata. Artinya Iya. kata-kata yang dipilih dan bagaimana Ya, menyampaikannya. kata-kata Itu yang pertama. tepat. Benar, memilih Yang kata. kedua, intonasi. Betul. Oh, Wah, Oke. itu intonasinya tuh. Kadang kita ngomong
Harus Wah, tinggi. betul-betul kayak orasi, benar. ntar harus datar, rendah, Mm-mm. gitu ya. Apalagi Terus yang kalau ke- pesertanya udah nah. mulai ngantuk. Wah. Jangan kitanya intonasinya malah rendah, Betul. tambah ngantuk. Tambah pules. Gitu. Benar. Yang ketiga, ini yang paling penting sebetulnya Iya. apa? Dukung yang pertama, yang kedua tadi dengan gerakan tubuh, bahasa tubuh. Ya. Oh, jadi ternyata- jangan matung aja ya gitu Jangan ya. diam, Bahasa tubuh itu yang gimana ya? pegang. Hai saudara-saudara, Enggak, apa kabar? jadi bahasa tubuh itu presentasinya paling besar dalam ilmu Iya, komunikasi. benar. 68% itu bahasa tubuh. Benar. Jadi artinya orang bisa nggak komunikasi tanpa ngomong? Bisa. Orang bisa Bisa. nggak komunikasi tanpa suara? Bisa. Hanya dengan bahasa tubuh? Bisa. Kayak misalnya Mas Yanto ada di ujung sana nih ya. Kita di sini. Kita cuma Iya. nengok nih. Terus tanya. Iya. Gitu ya. Nah itu udah tahu tuh. Padahal kita nggak Kode, ngomong. kode, kode. Padahal kita cuma nanya. Udah gini. Bahasa belum?" tubuh. Dia pikir udah makan belum. Gitu ya. Bisa nyambung kan bener. Iya, iya, Kayak iya. gitu. Nggak mungkin kan Benar, kita nanya benar, dia benar, udah benar. makan begini-begini. Benar, kan. benar, benar. Gitu kan ya. Benar. Jadi itu lucu ya itu ya. Itu bisa Iya, jadi iya. modal utama Benar, sih. benar. Gitu. Nah, ini kan oke, itu modalnya 3 tadi ya. Kuncinya 3 sudah. Apa Pemilihan pertama kata-kata. pemilihan kata, kemudian yang Intonasi. kedua adalah intonasi, yang ketiga adalah bahasa Bahasa tubuh. tubuh. Nah, waktu dulu atau waktu sekarang deh, Mm-mm. kalau masih ada kesempatan jadi trainer atau memberikan materi deh ke audiens Iya, ya. Terus kita menemukan atau kita ketemu dari satu titik, waduh, ya benar tadi pesertanya, wah bos-bos semua nih. Iya, semua. benar. Atau pesertanya kayaknya nih orang-orang pintar semua nih. Nah, kira-kira untuk menangani rasa stres, rasa nervous, rasa-rasa yang aduh pengen kayak gue Mendingan balikan pulang aja deh, gitu. gue balik aja deh gitu kan. Benar. Nah, itu apa sih triknya? Mungkin senior kita dulu lah ya. Wah, Ya, Nah, benar. Pak Nana dulu deh. Tadi yang saya bilang. Jadi ada metode sebetulnya untuk bikin audiens itu jadi dengerin kita. Yang tadi kita ya. ambil mic-nya dari Ya, mereka. ya. Pakai cara apa? Ice breaking. Benar. Misalnya kayak gini. Ice breaking itu apa Pak Nana? Ah, mungkin ice banyak breaking orang yang itu nggak tahu. pecahan Itu apa? es. S. Ah, Breaking itu apa? Berita. Pecah. Berita. Oh, pecah. Oh, iya benar. Jadi es pecah gitu. Es pecah. Oke, Jadi kita mecahin pecahkan es. es. Ya. Mecahin es. Oke. Kenapa disebutnya? Betul sih artinya itu. Secara harfiah artinya itu. Membacakannya gitu ya. kaku lah, yang Nah, beku ya. supaya mereka nggak beku, supaya cair suasananya, Iya, iya. akhirnya terus mereka juga jadi menghargai kita. Contoh yang paling ringan gini. Kalau saya ini saya contohin misalnya, saya mau kalau saya jatuhin pulpen seperti ini atau pulpen lah ya, pulpen saya jatuhin seperti ini, Tangkap. seret enggak, saya jatuhin gini, truk, bapak-bapak semua tepuk tangan. Ah. Jadi kalau seret, truk gitu. Tiap jatuh, tepok. Jadi begitu saya, gitu, ada yang tepok, enggak konsen. Oh. Gitu terus. Mencairkan Terus, suasana itu dulu. Sederhana banget Itu ya, sederhana artinya banget ya. simple seperti itu aja udah cukup membuat ice breaking. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua ada lagi kayak misalnya gini. Oh, kayak Terus ini gini. senam Oke, otak, kayak Iya, senam siap. otak. Gini ya senam otak. Oh. Jadi kan ada yang wah belibet. Akhirnya disitulah Iya, iya. orang merasa bahwa oh saya sepertinya harus mengupgrade diri saya melalui training ini. Iya. Oh saya harus mendengarkan si trainernya. Ternyata Hmm. trainer ini punya kemampuan yang lebih. Mm-mm. Oh gitu. Jadi gitu. Kita bangun kepercayaan mereka Iya. terhadap kita. Kalau mereka sudah trust-nya tinggi ke kita, mereka akan dengerin kita. Iya. Oh. Itu mungkin Tapi ya tipsnya mungkin tuh. yang saya tahu nih, katanya Pak Nana juga jago hipnotis ya. Oh, coba. 1, 2, 3. Saya Percaya. Oh, enggak. 1, 2, 3. Saya sendiri. saya 1 2 3 yang tidur tukang cilok gitu di depan. Bangun nih saya, Om. Saya tidur nih. Saya tidur. Oh, udah ya. Ya hipnotis itu sebetulnya ilmu komunikasi kan. Oh. Ya, Jadi benar. ilmu komunikasi. Saya tidak pernah sekolah, saya nggak pernah belajar, tapi saya ngobrol sama orang yang memang mereka ikut klub hipnotis. Iya, iya. Kebetulan dia ikutnya klub hipnotis yang ada di Karawang. Mm-mm. Terus saya tanya, apa sih yang bisa buat kita jadi bisa menghipnotis orang? Mm-mm. Ya, yang pertama otoritas kita nih, kita punya otoritas terhadap Ya. mereka. Kalau nggak Hmm. punya, ya kan Bapak trainer. Saya yakin Ya. Bapak bisa. Mm-mm. Saya bilang, saya pernah nggak ya? Saya coba Bapak pikir-pikir deh, Hmm. pernah nggak Bapak menghipnotis orang tanpa Bapak sadarin? Gitu. Iya. Saya pikir-pikir pernah juga gitu. Saya kan suka ngajak orang, coba tutup mata kalian, Mm-mm. bayangin sekarang kalian di tangan kanan ada jeruk nipis, Iya, atau iya, di iya. tangan kiri ada jeruk nipis yang warnanya hijau, di sebelah kanan tangannya Benar. itu jeruk pisau. Hmm. Sekarang belah jeruk nipisnya pakai pisau itu, letakkan pisaunya, letakkan belahan yang satu, pegang sisi yang satunya lagi. Mm-mm. Coba sekarang deketin ke mulut, Asam. Ada yang
gitu ya. Benar, Artinya benar. itu sebetulnya kita sudah menghipnotis orang Iya, tuh. benar. Kita sudah Tanpa menghipnotis orang. dibawa alam sadarnya, Eh, kita tuh sebenarnya sudah menghipnotis orang. menghipnotis orang. Sudah membawa Benar. orang itu. Itu sebetulnya adalah kemampuan kita dalam memberikan informasi dan mengkomunikasikan mereka. Jadi mereka percaya bahwa kita tuh dalam berkomunikasi itu Ya. betul-betul fix gitu. Jadi Benar. mereka, oh iya benar ya, oh benar ya. Benar. Meyakinkan mereka. Jadi Ba- hipnotisnya gitu. Berarti hipnotisnya bukan hipnotis yang kayak Di TV-TV. iya. Aduh, itu sebetulnya gini. Nah, Ini sih ini pendapat kita saya. jadi trainer ke ilmu hipnotis dulu. Nah, saya sebetulnya bener. sama-sama. Iya, sama-sama iya. gitu ya. Benar. Tapi ini saya pendapat pribadi. Iya. Dan ini juga sebetulnya beberapa teman-teman yang memang mendalami hipnotis itu juga mengamini hipnotis untuk acara panggung itu kayaknya sih nggak etis ya. Oh. Benar. Karena sebetulnya hipnotis Kayaknya itu adalah untuk terapi. Benar. Untuk Ini dipublikasiin tuh kayak buat ada ini apa kayak konsumsi ya itulah kopi. ya. benar kayak Iya, ada nggak. inilah. Ada sponsornya lah Iya ya. benar. Nah, Kalau- benar yang dibilang Panana. Saya pernah nyoba Mm-mm. ya waktu ice breaking Panana. Waktu itu kita namanya mental block. Bagaimana Nah, cara itu apa itu mental block itu? bagaimana cara kita memecahkan mental block kita nih kalau kita Oh, misalnya berarti nggak diri percaya kita- diri. Diri kita Ah. sendiri ya. Nah, secara nggak langsung sebenarnya waktu itu saya hipnotis dia nih. Ayo, ada yang bisa nggak untuk matahin pensil dengan satu jari? Saya bilang. Nah, perempuan saya minta gitu. Perempuan, dia ambil pensil, pegang perlu 2 orang ya, yang 1 orang megang, yang cewek ini untuk matahin pensilnya dengan 1 jari. Nah, tapi kita hipnotis dia dulu. Mbak, coba bayangkan semua permasalahan itu ada dalam pensil. Taruh masalah itu semua. Orang nggak percaya dengan Mbak gitu kan ya. Nah, bayangkan jari Mbak itu sekuat baja, sekuat ini nih. Nah, pecahkan masalah itu yang dari pensil. Dia coba, akhirnya patah. Nah, sebenarnya cara nggak sadar benar kita menghipnotis si Ya. peserta tersebut. Memotivasi. belajar. Benar, Itu juga sebetulnya menghipnotis, memotivasi orang, memberi dukungan. benar. Itu sebetulnya menghipnotis. Cuma itu Menghipnotis. menghipnotis dari cara yang betul. Betul. Kalau yang dikonsumsi panggung kebutuhan Iya, di Kan ada TV, kebutuhan Iya, komersil. sampai ada yang jadinya- menggali-gali masa lalunya, menggali benar. Iya. apa yang menjadi unek-uneknya. yang pernah saya pelajarin juga pernah begini. Ini jadi satu informasi mungkin yang cukup bermanfaat. Hipnotis itu hati-hatinya begini. Dia akan masuk dari pintu yang memang di situ dia agak lemah dari si pesertanya. subdomain lah katanya. Iya, istilahnya iya. begitu ya. Dari alam pikiran bawah sadar, bukan alam pikiran tidak sadarnya. Iya. Itu di bawah sadarnya dia sebetulnya itu tersimpan memorinya. Ketika kita masuk, dia masuk lewat itu. Nah, itu tuh yang bisa akhirnya dia tanpa disadari Masuk, Mengikuti. terbawa. Benar. Saya pernah menghipnotis di salah satu daerah yang di wilayah itu kebetulan satu wilayah semuanya mengalami bencana yang sama, yaitu di Oh, Aceh. oke. Satu wilayah Aceh. Jadi kalau saya ketemu orang Aceh yang satu, saya cerita, Mas tsunami gimana? Ceritanya dengan penuh kesedihan. Iya. Saya ngomong dengan orang Aceh yang satu lagi, Mas tsunami kemarin gimana? Ceritanya dengan penuh kesedihan. Begitu salah satu saya hipnotis, masuknya lewat jalan yang kesedihan. Jadi dia selesai saya hipnotis tuh, dia bilang, saya kok jadi tersentuh ya, gitu. Maksudnya kok saya jadi ingat masa lalu, gitu. Terus Jadi ya, terbawa pokoknya ya. akhirnya dia kebawa emosi itu tuh. Nah, itu harus hati-hati juga. Jadi betul-betul bisa-bisaan hipnotis jangan sembarangan lah gitu. Kayak saya gini sebetulnya orang yang bisa-bisaan doang gitu ya. Jadi Bisa-bisaan doang. bukan berarti trainer tuh harus punya jiwa menghipnotis, bukan, tapi harus bisa membawa alur suasana gitu. Yang boleh dihipnotis di rumah aja istri gitu. Berarti nih istri korban hipnotis nih. Sampai hari ini belum sadar. Istri saya belum sadar. Kalau ternyata suami saya jelek ya, gitu enggak lah. Sampai hari ini belum sadar. Belum diginiin ya. Belum diginiin. Oke. Jadi dia belum Jadi sadar. harus hati-hati ya kalau di rumah sampai begini berarti ntar dia sadar ya. Sadar, Ah, saya ditinggalin benar, nanti gitu ya. Tapi Oke, benar, Pak James. Perkembangan teknologi itu mempengaruhi dunia trainer tuh luar biasa. benar. Kalau saya feedback zaman dulu tahun 2012 lah, saya pernah jadi trainer itu. Wah, kalau ngelihat materi-materi yang zaman dulu itu kayaknya malu, bener. Kayak bikinan paling hebat udah gitu ya. Pas saya lihat udah banyak belajar, bikin. Waktu itu kan pernah sama perusahaan ini kan diutus bikin presentasi Zen itu. Pas saya feedback, lihat materi saya dulu deh. Ih, malu bener ya bikinnya kayak gitu ya. Warna-warni ya. Ih, kayaknya norak ya. Terus kayaknya dulu itu bener-bener plek-plek gitu ya. Kita Iya, copy paste. tempel. Banyakin teks. Banyakin teks. Kita tanpa disadarin bikin orang ngantuk. Bener. Sekalinya, pokoknya model-model itu cuma segitiga biru warnanya di ujung. Iya, bener. Naruhnya. Bener itu. Animasi banyak banget. Garis-garis, tiga Ih. kecil gitu ya. Itu bikin presentasi apa bikin tiang listrik gitu.
Ternyata keprofesional membuat materi bahan desain itu Betul. dipertimbangkan juga selain kita komunikasi tadi. Hmm. Waktu itu dulu sempat juga tuh Panana bikin banyak banyak animasinya. Selesai training, pesertanya nanya, Pak itu bikin animasinya gimana? Lah ini malah merhatiin animasinya bikin. Ya, jadi akhirnya bukan materinya. kebanyakan animasi juga Nggak bagus gitu. juga, Iya, iya. jelek. Malah peserta malah nanya, Pak bikin animasinya gimana? Lah berarti kamu nggak merhatiin materinya ya? Enggak. Yang peralihan dari satu slide ke slide yang lain. Wah, Rame gitu. gitu. Itu juga nggak bagus ternyata. Wah itu benar-benar Jadi luar biasa. apa transisi transisi apa Keramaian Transisi, gitu. transisi Itu juga nggak bagus. siap. Benar. Nah, Nggak ini semuanya harus mungkin pertanyaan terakhir Ya. di part 1 nih. Oke. Pertanyaan terakhir di part 1. Ini kan teman-teman ini kan dua-duanya trainer. Oke. Pernah jadi Nggak juga trainer sih. atau tetaplah jadi trainer lah. Ini bidang keahliannya apa nih? Misalkan Pak Nana nih trainer di ahli apa? Oke. Pak Yanto trainer di ahli apa? Supaya teman-teman tahu nih. Iya. Ternyata walaupun masing-masing punya keahliannya masing-masing, ternyata ilmunya sama nih. Iya, betul. Nah, kalau Pak Nana nih ahli di training bagian apa nih? Kalau saya sebetulnya gini. Hipnotis bukan kan? Enggak saya. Oh enggak ya. Saya sebetulnya copet, Pak. Oh, trainer copet. Periksa. Dompet. Dompet saya nggak ada loh. Jam tangan hilang. Pak, hilang. jangan ngambil profesi saya, Pak. Loh, Bapak bukan ini trainer catur ya. Trainer sebetulnya apa aja sih bisa ya pada Benar. dasarnya. Cuma memang kebetulan saya jadi trainer sebetulnya di tempat kerja. Bukan jadi trainer karena saya mau membuat itu menjadi profesi atau saya telah sengaja membekali diri saya sebagai seorang trainer, bukan. Betul. Saya kerja di tempat kerja saya dan dipercaya bisa menguasai pekerjaan-pekerjaan itu. Akhirnya saya dijadikan trainer untuk pekerjaan itu sebetulnya, pekerjaan yang saya kerjakan. Oh, Waktu itu apa tuh? sebenarnya nggak disengaja berarti ya? Hah? Nggak disengaja. Enggak disengaja. Tadi karena dicemplungin tadi. Cemplungin tadi, Cemplungin. dijorokin, Kalau nungging jorokin. kalau jadi syukur enggak ya paling Ya tenggelam gitu doang kali ya. Nah, saya itu kebetulan di salah satu retail yang cukup besar di Iya. Indonesia ini, saya itu dari trainingnya lebih ke banyaknya ke hard skill ya. Jadi lebih ke kayak misalnya training tentang kasir. Oh. Jadi toko dalam satu Iya, toko, iya. dari setup toko lah. Kita setup Setup toko baru gitu toko ya? baru, sebelum toko itu dibuka kan orangnya harus dibekali nih. Iya, benar. Kalau misalnya toko dibuka kan berarti ada salesnya. Nah itu Betul. saya trainingin sales. Oh, Ada oke. security-nya, saya trainingin security-nya. Ada bagian receiving, bagian admin, bagian installer, misalnya Iya, ada iya. teknisi, Betul. ada kasir, ada customer service. Itu semuanya clear. Saya trainingin dulu kurang lebih selama ya 1 bulan lah. Setelah itu kita coba role play, masuk ke dalam tokonya, dia lihat betul produknya. Ini kita training tanpa produk loh, karena kan belum ada tokonya. Oh, belum ada isinya juga Belum ada gitu isinya. ya? Tapi kita Oke. gimana caranya? Saya bekali dengan apa namanya file inilah produk dalam bentuk video, Iya, iya. brosur-brosur. Produk knowledge-nya berarti dikasih tahu Produk semua knowledge gitu pakai ya? gituan aja. Terus saya minta mereka juga untuk browsing. Sekarang Iya. gampang kan? Mm-mm. Jadi spesialisasi saya itu sih sebetulnya setup toko dari mulai belum buka sampai dia siap untuk dibuka. Berarti sebenarnya jadi trainer new project gitu ya? Project toko baru, Oke. new project. Oke, Betul, oke. Nah, untuk Pak Yanto sendiri, Mm-mm. ini spesialis training apa nih? Nasi jamblang. Bahasa Portugal, Pak. Saya training bahasa Portugal khususnya. Itu lebih spesialis banget kalau yang itu. Iya betul. Oke. Nah, dulu itu sebetulnya saya nyemplungnya di dunia parkir. Jadi saya dulu tuh training untuk karyawan-karyawan parking. Untuk kasirnya, supervisornya, sama level manajernya. Tapi lebih ke teknikal. Technical ini mestinya lebih ke arah Yang tadi mungkin sama kayak hard skill-nya kali ya. Bener, hard Bagaimana skill-nya juga. mengoperasikan mesinnya. Benar, cara ngidupin mesinnya, greetingnya. betul. Terus kalau yang di lapangan, petugas parkir gimana cara memarkirkan kendaraan. Nah, dari situ pernah dapat mandat lah dari si direktur. Toh ikut pelatihan. Wah, pelatihan apa? Jadi K3 akhirnya waktu itu. Wah, K3 ini apa? Saya searching di Google. Zaman dulu mah belum tenar lah, nggak kayak sekarang. Tadi Sekarang apa kan K3? Keliling-keliling ke warung, Pak. Saya pikir, ini K3 apa? Yang diajarin tuh aneh lagi, Pak. Yang diajarin pesawat angkat-angkut, bejana tekan, iya. boiler. Betul. Saya bilang, ini pelajaran apa lah? Kalau jadi programmer saya mah ngerti. Nah, akhirnya belajar, ya sudahlah. Akhirnya sekarang jadi passionnya. Wow. Di dunia K3 saya ambil spesialis, K3 listrik, K3 kebakaran, pesawat angkat-angkut,
Wah, saya kembangin lagi. Ternyata K3 ini banyak ilmunya. Wah, ada ilmu pemadam kebakaran. Ya sudah, saya ambil K3 kebakaran. Ada listrik, saya ambil K3 listrik. Sampai Ada sekarang khusus yang buat itu nggak masukin benang ke jarum. Bahaya juga kalau nggak bisa tuh. Oh, identifikasi bahaya namanya tuh, Iya, benar. Menris. Nah, semenjak itulah akhirnya saya passionnya itu di K3 akhirnya, keselamatan kesehatan kerja. Dipercayalah Sampai hari di ini ya. salah satu Kalau nggak salah perusahaan jadi jasa. trainer kementerian juga kan. Nah, betul. Ada namanya kita bikin perusahaan namanya perusahaan jasa keselamatan kesehatan kerja yang ditunjuk oleh menteri. Nanti dapat namanya SKP, surat keputusan penunjukan dari menteri. Oke. Nah, semenjak itulah akhirnya saya jadi trainer tetap di kementerian di beberapa bidang sub K3-nya. Kayak misal belajar SMK 3-nya, manajemen resiko. Nah, itu nanti nggak bisa sembarang untuk ngisi ya. Ikut dulu namanya TOT Kemenaker. Oh. Habis itu baru kita boleh ngajar. Jadi Wow. kalau boleh ngajar berarti bisa jadi asesor dok ya. Nah, kalau untuk pengambil asesor itu nanti lewatnya di BNSP, Oh. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Profesi. Ya. Nah, Berarti itu lebih spesifik lagi ya. lebih spesifik lagi. Nah, waktu itu saya belum punya sertifikat untuk menjadi pengajar. Ternyata waktu itu pernah ditegur, Pak, kalau Bapak ingin menjadi pengajar, Bapak harus punya sertifikasinya. Buktinya apa? Kalau saya tahu Pak Yanto ini adalah seorang pengajar. Kayak halnya saya mau tahu, Bapak benar S2? Iya S2 kok, saya udah pelajarin semua buku S2. Ya, tapi saya minta buktinya mana? Ada nggak ijazahnya? Oh. Nah, waktu itu ditanya, oh saya belum punya. Iya saya tahu Pak Yanto udah ngajar puluhan tahun, tapi kami butuh bukti. Akhirnya sudah itulah ikut TOT dari yang BNSP dan juga yang Kemenaker. Training Training for trainer. Train of trainer. Nah, ada juga ternyata itu hanya untuk metode kita membuat modul, bikin presentasi. Pak, untuk metode mengajarnya itu ada lagi. Namanya SKKNI level 3. Nah, itu belajar metodologi pengajarannya. Oh. Yang sekarang itu yang master sampai dengan level 6. Kalau yang untuk senior trainer itu level 3. Yang supervisor level 4. Yang paling tinggi itu udah ibaratnya kayak profesornya lah. Ini kayaknya harus dibahas sendiri nanti nih. Bisa Oh, SKKN ini benar. bisa jangan-jangan setahu saya kalau levelnya makin tinggi itu makin pedes. Itu cabe, bon cabe. Wah, gak boleh Tapi- nyebutin merek. Tapi kan makin pedas, amplopnya makin tebal. Nah, itu dia benar Pak James. Kan? Makanya berasa pedes. Benar. Karena kan Benar, kalau di benar. BNSP ada jalur formal dan Jalur? non formal gitu ya. Kalau yang formal kita lewat pendidikan, bisa sampai S3. Mm. Nah, supaya kita setara dengan S3 ya, lewat BNSP itu masuklah yang ke level 6. Maka itu dibilang sudah ahli, Oh. setara dengan S3. Iya, Itu udah diakui. Makanya waduh, ini pengen banget nih sampai level 6 gitu. mantap. Karena saya Core baru of core gitu ya. Wah. Ahli inti dari inti gitu. Ahli dari ahli gitu. bener. Wah ini menarik. ini kayaknya bakal menarik nih. Iya. Apalagi nanti teman-teman kan di bulan Januari, Februari itu adalah bulan K3 nih ya. Ya, Oh. betul. Kayaknya bakal tepat kalau nanti boleh, kita boleh. akan Tuntas tuh undang nanti. lagi Pak Yanto Boleh. untuk bahas mengenai K3 nih. Oke, Kira-kira lebih spesifik ya. lebih spesifik. Oke. K3 itu apa? Benar. Binatang apa? Barang apa itu? Nah, Jangan K9. Ini K3. K9 beda lagi. Iya, betul. K9. K9 ya. Jadi K9 jadi lebih hebat bukan nih beda ya? Bukan. Oh iya benar juga. Levelnya lebih tinggi, beda. Karena 6 aja udah paling maksimal gitu ya. Oh iya Karena betul. apa? Itu bahasa binatang. Orang ngomong sama guguk dia bisa. Iya, Kan K9. Kita K3. Iya, iya. Iya, Iya, iya. Itu tuh nanti menarik tuh pasti. Oke, Nah, K3 oke. itu pasti menarik. Ya. Nah, mungkin gini, buat teman-teman juga yang sudah penasaran nih Ya. dengan Pak Yanto. Sebenarnya Pak Yanto juga punya YouTube channel juga nih. Nah, Apa Pak Yanto coba namanya? Yanto.Purwono. Yanto Purnomo. Jadi, Purwono. Purwono. Agak susah ya. Mungkin karena lidah saya terbiasa agak kaku. Oke. Jadi mungkin agak-agak susah kalau keseleo gitu. Nanti Nah. ada di bawah ini linknya nih. Asik. Nanti kita catat lah di bawah Iya, di bio-nya, di deskripsinya. Nanti kalau misalkan ada yang penasaran nih tentang Pak Yanto sebelum kita nanti ngobrol lagi lebih lanjut dengan Pak Yanto, nah bisalah tonton dulu tuh si YouTube channel Belajar Iya, K3 dasar, K3 dasar. K3 dasarnya. Dasar K3 gitu kan. Oh Iya, beda. Dak. Oh, itu mah kayak nyumpain orang. Oke. Oke, Pak Yanto, Pak Nana, thank you Oke, banget sip. sudah kita ngobrol kali ini seru, menarik, Betul. walaupun sederhana. Ya Ya. semoga yang nggak penting tolong dibuang, yang penting juga tolong diabaikan. Ya. Oh, iya, iya. Jadi Nah, akhirnya sebenarnya aman. simpul sini adalah sesuatu yang tidak Penting. Dan nggak perlu dibahas.
Oke. Thank you ya teman-teman dan dengar Oke, kita. Pak James. Ya semoga kita sehat-sehat selalu. Ya. Amin. Ini kita lepas masker bukan karena kita sudah mengabaikan protokol Ya, COVID, betul. tapi kita sudah di antigen secara rutin tiap Ya, minggu. betul. Dan kita juga tetap menjaga jarak. Dan kita punya 2 untuk ngobrol. sertifikat. Kita sudah vaksin 2 Ya, kali. sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin, tapi sayang itu nggak bisa dicairin. Oh iya benar. Nggak bisa digadein. Nggak bisa Nggak digadein. digadekan. Itu hanya Benar. untuk dikonsumsi pribadi aja. Betul. Oke, guys, kalau misalkan nggak suka dengan channel ini Ya. dan obrolan kita, boleh di komen. Oke. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, teman-teman, see you di acara ngobrol with Bang Manjo di edisi berikutnya. Thank you. Oke, Bang makasih. Manjo, Bang Sehat-sehat ya. Thank you.